menuju ke wilayah bebas Bebas korupsi. korupsi. Dan berikutnya tentu wilayah birokrasi bersih melayani. Layan. Nah, jadi mohon dukungannya, mohon supportnya, dan ini juga kami sampaikan bahwa insya Allah Pengadilan Negeri Purbalingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat akan profesional dan akuntabel. Ya. Sesuai dengan moto kita, Ya. Pengadilan Purbalingga pasti smart. Pasti smart itu Pasti ya, smart. luar biasa Ya. ya. Bang Ahmad Sobat, salam literasi digital. Kembali lagi di podcast Bang Ahmad Sobat bersama saya Ian Hakim. Dan pada kesempatan podcast Bang Ahmad Sobat kali ini, kita akan berbicara bagaimana penegakan hukum atau dalam hal ini negara kita, Republik Indonesia sebagai negara hukum, yang tentunya di sana ada para penegak hukum. Nah, salah satunya adalah pengadilan negeri. Nah, saat ini kita kedatangan tamu narasumber kita yang sangat menginspirasi, yaitu beliau Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Purbalingga, Bapak Dr. Eko Julianto SHMM MH. Selamat datang Bapak. Masih Mas. Selamat datang di podcast Bang Ahmad Sobat, Dinas Kominfo Kabupaten Purbalingga, Pak. Ya. Ya, masyarakat Purbalingga ini ya, di mana kita beragam ya, dengan populasi 1 juta lebih. Nah, ini mungkin kepengen kenal nih Pak dengan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Purbalingga saat ini. Mungkin bisa diceritakan Pak perjalanan karir Bapak sampai akhirnya jadi Ketua Pengadilan Negeri di Kabupaten Purbalingga ini Pak. Baik, makasih Mas Ian Ya, atas waktunya. Jadi izin memperkenalkan, ya, em, nama saya Eko Julianto, em, Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga yang dilantik pada awal bulan Januari 2024. Januari ya. Ya, 2024. Jadi kalau perjalanan karir saya itu awalnya saya mengikuti seleksi calon hakim itu pada tahun 2001. 2001. Ya, dari Jawa Tengah saya mengikuti saat Ya, itu, dari Semarang. Kemudian setelah dinyatakan diterima, di tahun 2002 saya ditempatkan sebagai calon hakim calon hakim di Pengadilan Negeri Jepara. Jepara. Ya, Jepara di situ. 2002 melaksanakan tugas, 2003 menjalani pelatihan untuk menjadi hakim. Hmm, Tahun 2005 saya diangkat sebagai hakim. 2005 ya. 2005. Kemudian ditempatkan di Sumatera Utara. Sumatera Utara. Ya, Kalau tepat. boleh tahu Pak, aslinya mana Pak? Kalau asli dari orang tua, keturunan, orang tua saya, bapak saya itu Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya, kalau ibu saya Manado, Sulawesi Utara. Oh, Manado. Saya lahir Heeh. di Manado. Manado. Ya, lahir. Kemudian ditugaskan di Sumatera, Tanjung Balai, Tanjung Asahan. Balai, Ya, Sumatera Asahan, Utara itu. Sumatera Utara. Nah, Oke. kemudian Kemudian setelah itu saya dimutasikan ke Pengadilan Negeri Sawah Lunto, Sawah Lunto, Sumatera Barat. Sumatera Barat. Sumatera Barat. Kemudian saya dimutasikan kembali ke Jawa, Hmm, yaitu di Subang. Subang. Itu Ya. sudah jadi ketua, Belum, ini oh, belum. masih hakim anggota. Masih hakim anggota. Jadi dari hakim anggota pertama Tanjung Balai, kemudian Kemudian ke Sawah Sawah Lunto, Lunto, kemudian saya di Subang. Subang, Jawa Hmm, Barat. Di Jawa Barat, Subang, kemudian dimutasi kembali masih sebagai anggota di Pengadilan Negeri Cibinong, Cibinong. Jawa Barat. Nah, di situ
Setelah, beberapa kali sebagai hakim anggota, kemudian alhamdulillah dipercaya pimpinan Mhm. untuk menjadi wakil ketua pengadilan negeri pertama di Tapanuli Utara. Tapanuli Utara, Ya, di kembali ke Tarutung tepatnya pengadilan kembali ke negeri. Sumatera ya? Kembali ke Sumatera Heeh. Utara. Nah, Terus? kemudian setelah itu saya dipromosikan ke pengadilan Depok. Depok. Ya, Depok. Kemudian setelah di Depok, saya dipromosikan kembali ke Pengadilan Negeri Majalengka sebagai ketua. Majalengka. Ya, Pertama sebagai ketua pengadilan negeri di di Majalengka, Majalengka ya. di Majalengka atau Majalengka. Kemudian promosi lagi, tapi menjadi wakil di Pengadilan Negeri Sumedang. Sumedang. Nah, karena kelasnya berbeda. Oh iya ya. Kelasnya lebih tinggi. Kita di pengadilan tuh mengenal ada kelas 2, Mhm. kelas 1B, Iya. 1A dan 1A khusus. Iya. Majalengka ketika saya ketua, itu pengadilannya tipe kelas 2. Mhm. Kalau di sini mungkin di Banyumas. Kelas 2. Iya. Nah, kemudian promosi, promosi memang kita harus wakil dulu. Iya. Tapi di pengadilan lebih tinggi. Kelas 1B Kelasnya lebih itu tinggi ya. di Sumedang. Nah, Sumedang. kemudian alhamdulillah setelah di Sumedang saya awal Januari 2024 dipercaya pimpinan untuk menjadi ketua di Pengadilan Purbalingga. Ya, Purbalingga. jadi 4 Januari 4 2024. Januari, Ya, sekarang sudah akhir Juni ya. akhir Juni. Kesannya Pak, ketika Bapak menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Pak, Oke. selama ini. Ya, jadi dalam waktu kurang lebih 6 bulan, jadi eh, luar biasa kalau saya melihat Pengadilan Purbalingga ini ya. Mhm. Kota Purbalingga juga Iya, demikian. Tuh, pengadilannya mungkin masyarakat bisa tahu. iya. Tampilan depannya saja sudah Wow. wow, Iya, megah. Salah satu bangunan yang masuk dalam cagar budaya, iya, iya. itu Oke. kalau kita lihat di depan tuh masih ada tulisan Landratnya itu yang menjadi Iya, ikonnya iya. mungkin di situ. Jadi dari secara fisik PN Purbalingga sangat-sangat eh, apa luar biasa. Iya, iya, iya. Kebersihannya juga demikian. Iya. Jadi kesan kalau saya melihat selama saya menjabat ada beberapa kunjungan dari pimpinan ataupun instansi lain. Kesan pertama yang mereka ungkapkan ketika ke PN Purbalingga adalah kantornya bersih, Kantornya kantornya bersih. rapi. Iya, Tapi tentu kita tidak hanya fisiknya saja. iya. Di internal kita juga didukung oleh eh, hakim dan pegawai-pegawai yang termasuk kategori senior. Hmm, Jadi pengalamannya sudah cukup. iya, Jadi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari tidak tidak apa namanya, tidak belajar lagi, tapi iya, memang sudah sekian tahun beliau-beliau itu sudah menjalani pekerjaannya masing-masing sehingga alhamdulillah pekerjaan-pekerjaan berjalan lancar. iya. Sudah memahami Sudah memahami. medan seperti itu Ya, ya, dan pekerjaannya seperti ya. itu. Betul. Ya, yang di Bancar ya Pak ya? Dibancar betul, Dibancar betul. ya. Ya. Ya, eee, berbicara tentang pengadilan negeri nih, Pak. Ya. Mungkin banyak masyarakat yang belum tahu nih. Taunya masyarakat kan, kita tuh taunya pengadilan negeri ke sana ya orang-orang yang berurusan dengan hukum atau bermasalah dalam tanda kutip bermasalah dengan hukum. Sebenarnya di pengadilan negeri itu, pelayanan yang ada apa saja sih, Pak? Oke, baik. Terima kasih Mas Ian. Iya, Jadi sebelum menjawab itu mungkin saya juga dalam kesempatan ini akan memperkenalkan tentang pengadilan dulu, iya, khususnya pengadilan silakan. negeri. Jadi pengadilan negeri itu di dalamnya itu terdiri dari ada hakim, Hmm, ya mungkin masyarakat ada hakim, ada kepanitraan, ada mhm. kesekretariatan. Oh, Oke, itulah isi di dalam pengadilan. pengadilan. Oke. Kalau hakim itu akan dimulai dari ketua pengadilan. Hmm, Ada ketua pengadilan, ada wakil ketua wakil ketua. pengadilan negeri, ada hakim-hakim. Hmm, Yang tugasnya mungkin sudah tahu semua adalah bersidang. iya, Nah, kemudian tadi saya sampaikan ada namanya kepanitraan. Itu pimpinannya adalah panitra. mhm. Panitra ini tugasnya kurang lebih adalah terkait teknis.
peradilan. Teknis peradilan apa sih? Ya terkait dengan persidangan dan Iya. lain-lain. Mmm, Kemudian ada sekretaris. mmm, Sekretaris itu supporting unit dari kegiatan di pengadilan. mmm, Jadi bagaimana eh, mendukung supaya kegiatan utama pengadilan persidangan itu berjalan dengan lancar. iya. Nah, di bawah kepanitraan itu ada 3 sub lagi, 3 unit lagi. Mmm, Ada kepanitraan pidana, kepanitraan perdata, kepanitraan hukum. mhm, Kesekretariatan ada 3 juga. mhm, Ada umum keuangan, PTIP atau pelaporan atau IT itu, kemudian Ortala atau kepegawaian. mmm, Nah, jadi kalau yang bersentuhan dengan masyarakat atau pelayanan di masyarakat itu ada 3 tadi, kepanitraan. kepanitraan. Oke, kepanitraan pidana, perdata, hukum. Mhm, Kurang lebihnya terkait pelayanan ya, kalau masyarakat tahu kan pengadilan datang untuk sidang, iya, datang sidang. iya, Sidangnya siapa? Hakim sama panitera. Tapi proses sidang itu kan tidak ujuk-ujuk. iya. Ada proses terlebih dahulu yang mendahului itu, baru kemudian ada persidangan. Nah, Mmm, saya mulai mungkin dari perkara pidana atau oke. pidana, kepaniteraan pidana. Itu tugas pokoknya kurang lebihnya atau layanan itu adalah menerima pelimpahan perkara. Mmm, Kalau pidana biasa pelimpahannya dari jaksa penuntut jaksa. umum. Perkara pidana itu yang pencurian, Mhm, penggelapan, atau mungkin kalau yang bahan khusus ada pengadilan tipikor. Tapi kita kan bukan pengadilan tipikor ya, mmm, itu di Semarang. Jadi ya kurang lebih perkara-perkara pidana. iya, Itu menerima pelimpahan dari jaksa. Jaksa melimpah, itu kan kita juga melayani. iya, Bagaimana pelayanan itu bisa berjalan. Kemudian selain perkara pidana biasa ada pidana singkat. singkat. Pidana Mhm, singkat. apa Ada itu, Kak? pidana singkat itu perkara pidana yang pembuktiannya mudah, tidak sulit. Mmm, Nah, kemudian ada pidana cepat. mhm, Nah, pidana cepat itu yang mungkin sering kita lihat itu tilang, oh iya, tilang atau eh, pelanggaran perda itu mhm, sering itu miras atau apa itu disidangkan dengan secara tindak pidana ringan, mmm, cepat. cepat ya? Nah, itu pelimpahannya dari kepolisian atau mungkin dari Satpol PP biasa Mmm, seperti itu. Nah, itu fungsi pelayanan yang ada di eh, pengadilan. pengadilan terkait dengan perkara pidana. Mhm, Kemudian layanan bagi masyarakat tuh ada juga terkait ini dari kejaksaan misalnya. Kita memberikan izin sita atau izin geledah kepada penyidik. mmm, Penyidik itu ada dari Polri dan rekan kita dari kejaksaan. iya, Nah, itu sifatnya surat izin atau mhm, persetujuan terkait sita atau geledah. Kemudian izin besuk tahanan. mmm, Keluarga apa? Keluarga tahanan, terdakwa ya, yang ingin menjenguk oh, saudaranya itu mengajukan izin melalui kepaniteraan pidana. oh gitu. Oke. Nggak langsung ke tahanan Oh gitu tuh, Kak? enggak bisa. Itu jadi harus harus izin dulu Iya, dari iya, majelis hakim yang menangani perkara itu. mhm, Itu perkara pidana. iya, Saya lanjut ke kepaniteraan perdata. mhm, Dan perdata itu pelayanannya itu tadi ada namanya gugatan, gugatan, perkara gugatan. Perkara gugatan ini perkara yang mengandung sengketa, mmm, utang piutang nggak dibayar, iya, atau punya sawah, punya tanah diserobot orang, iya, atau rupanya dijual belikan orang. mmm, Itu mengandung sengketa. Itu penyelesaiannya melalui perkara gugatan. iya, Ada juga namanya gugatan tapi sederhana. Gugatan sederhana. Itu perkara-perkara yang sederhana. Dalam arti sederhana itu pembuktiannya juga mudah, nilai sengketanya kecil, oh, sekitar 500 juta. mmm, Dan juga syaratnya pihak-pihak yang berperkara mhm, itu harus berdomisili di Purbalingga. mmm, Nggak boleh luar keluar. kabupaten itu Karena ya, itu tadi kan sederhana, harapannya apa? Perkara itu cepat selesai. cepat selesai, Mahkamah Agung melihat perkara-perkara yang nilai sengketanya kecil, mhm, pembuktiannya mudah, pihaknya juga ini ya bisa dipercepat penyelesaian perkaranya dengan gugatan sederhana. Nah, kemudian selain gugatan ada namanya permohonan. mhm, Permohonan di sini yang pada umumnya
kita terima adalah permohonan ganti nama. Ganti nama. Ya, Mhm. permohonan ganti nama. Itu yang saya lihat di masyarakat Purbalingga banyak mengajukan permohonan itu, Hmm. ganti nama. Tapi sebenarnya permohonan itu tidak hanya ganti nama, adopsi, Ya, pengangkatan anak, ya. nah itu masuk termasuk salah satu permohonan. Mhm. Nah, itu perkara-perkara itu diajukan oleh masyarakat. Hmm. Nah, fungsi pelayanan kita ada, masyarakat datang untuk menyelesaikan eh, Masalah yang masalahnya dia. dihadapi. Nah, walaupun itu bukan sengketa, tapi ada permasalahan Ya, betul. terkait dia. Namanya ingin dirubah, namanya Betul. salah, atau Heeh. tanahnya Adopsi suatu gitu. adopsi, ya, seperti itu. Iya, iya. Jadi, kemudian itu ada lagi yang terakhir tuh kepaniteraan hukum. Hmm. Kepaniteraan hukum ini tugasnya atau fungsinya pelayanannya pendaftaran surat kuasa. Surat Surat kuasa. kuasa advokat, Hmm. kalau mau beracara mendampingi kliennya di persidangan itu surat kuasanya harus didaftarkan. Hmm. Itu melalui kepaniteraan hukum. Hukum. Ada juga eh, pembuatan surat keterangan tidak dipidana. Nah, ini yang Hmm. rame kemarin caleg. Iya, iya. Oh, itu banyak sekali pihak-pihak yang meminta surat keterangan tidak pernah dipidana. Nah, Mhm. itulah Ya, ranah praktik hukum. Jadi kurang lebih kalau pelayanan terkait teknis kita eh, seperti itu tadi dalam ya. hal itu. Iya, Gitu. iya, terima kasih, Pak. Ya, Eee, beberapa waktu yang lain, beberapa waktu yang lalu, maaf, ya, kami sempat ikut ya untuk kegiatan peliputan pemusnahan barang bukti, Pak. oke. Bisa diceritakan, Pak, barang bukti itu didapat dari mana sampai akhirnya diputuskan untuk dimusnahkan. Itu prosesnya seperti apa dan apakah kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin dari pengadilan negeri, Pak? Oke, baik. Jadi mungkin bisa sampaikan di sini Mas Yan. Jadi Mhm. pemusnahan barang bukti itu sebenarnya ranah dari kejaksaan. Kejaksaan. Ya, Mhm. selaku eksekutor Oh, iya. pelaksana putusan. Heeh. Jadi yang dilaksanakan memang adalah putusan pengadilan. Mhm. Ya, putusan pengadilan. Jadi pemusnahan barang bukti kalau dari awal sampai dengan dimusnahkan itu, jadi rata-rata barang bukti yang dimusnahkan itu adalah perkara barang bukti yang perkara sudah diputus. Sudah Sudah selesai ya ya? sudah selesai, sudah berkekuatan hukum tetap atau Iya. inkrah, itu dimusnahkan Mmm. sesuai dengan putusan hakim. Iya. Nah, kalau barang bukti yang dimusnahkan itu pada umumnya ya, jadi kalau perkara tentu di awal penyitaan barang bukti tentu oleh rekan-rekan kita dari kepolisian, Kepolisian. penyidik, misalnya narkoba, Iya. obat terlarang, atau Miras. mungkin miras mungkin atau mungkin barang-barang. Kemarin juga saya ada sajamnya juga kan, mungkin Mmm, senjata tajam mhm. itu dipergunakan untuk merampok, Iya, untuk melukai orang. iya, Nah, ketika perkara seperti itu disidangkan di pengadilan, nah seperti narkoba atau obat-obat terlarang, iya. eh, itu putusan hakim sudah hampir pasti barang itu akan dimusnahkan Mmm. karena barang yang terlarang kan, Iya, peredaran terlarang dan digunakan pidana. Kemudian misalnya barang lain, kayu ataupun senjata tajam yang lain, nah iya, itu barang yang melakukan untuk melakukan tindak pidana, iya. tidak memiliki nilai ekonomis dianggap itu. Mhm. Jadi pada umumnya barang tersebut akan dimusnahkan Mmm. oleh perintah hakim dalam putusannya, Iya. dimusnahkan. Nah, tentu ketika diputus oleh hakim, tentu jaksa atau penuntut umum tidak serta-merta bisa langsung memusnahkan. Mhm. Harus menunggu dulu apakah terhadap putusan itu ada upaya hukum atau tidak Mmm. dari terdakwa. Ketahuan. Kalau udah ada upaya hukum tentu tidak bisa dimusnahkan terlebih dahulu. Mhm. Nah, tapi kalau sudah inkrah dalam arti ketika diputus di pengadilan, terdakwa menerima, Iya. ya berarti rekan kita penuntut umum sudah bisa melaksanakan putusan hakim. Mhm. Artinya Dimusnahkan, barang tersebut sudah dimusnahkan. bisa dimusnahkan, Dimusnahkan, seperti itu ya ya? seperti itu Iya. kurang lebih. Kembali berbicara tentang pelayanan nih, khususnya di Ya, pengadilan negeri, Pak. Sebenarnya kriteria pelayanan khususnya di pengadilan negeri itu yang baik, yang bagus itu seperti apa sih, Pak? oke, baik Mas. Jadi
pelayanan yang baik itu kalau kita melihat di berbagai literatur atau peraturan terkait itu, kita kan diharapkan memberi pelayanan yang prima. Mhm, Pelayanan prima. Nah, prima itu kalau saya mungkin mengartikan atau menafsirkan prima itu ya selain pelayanan itu mungkin cepat, iya, eh, tentu harus profesional. mhm, Pelayan itu eh, sesuai dengan standar pelayanannya. Misalnya tadi saya sampaikan, kalau di kita persidangan itu kan juga pelayanan. iya, Persidangan itu melayani masyarakat yang berhadapan dengan hukum. Nah itu kalau profesional perkara itu seharusnya sudah digariskan oleh pimpinan perkara di pengadilan negeri itu idealnya 5 bulan harus selesai. mmm, Itu perkara. Nah, sama seperti lain, misalnya pembuatan pendaftaran surat kuasa mhm, atau surat keterangan atau apa. Nah, itu profesional apabila dilaksanakan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan atau SOP yang sudah diterapkan. Itu iya, profesional. Nah, kemudian yang bagus itu menurut saya akuntabel, transparan. akuntabel, Semua pelayanan eh, itu ada sebagian yang ada biayanya. mhm, Kalau perkara perdata itu pasti ada biayanya. iya, Nah, itu bisa transparan terlihat. mmm, berapa Jadi, biaya yang harus ya berapa biaya. Jadi kita ketika masuk di Pengadilan Negeri Purbalingga, itu nanti pengunjung sudah bisa melihat itu di mhm, PTSP iya, itu ada rincian biaya. mmm, Khususnya perkara perdata ya, karena iya, iya, yang nah itu sudah jelas. Kalau mau daftar gugatan itu rinciannya begini 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 ada. iya, Permohonan berapa. Nah, itu jadi akuntabel, kita mhm, akuntabel. Itu ya, menurut saya pelayanan yang prima itu yang apabila profesional dan akuntabel. dan apakah, itu yang masuk nantinya ke zona integritas, Pak? Ya, jadi memang itu juga merupakan sasaran untuk meraih atau mewujudkan zona integritas. Mhm, Seperti itu. iya. Kemudian untuk mencapai zona integritas itu dari Pengadilan Negeri Purbalingga strategi apa yang diterapkan, Pak? Ya, jadi mungkin saya mengawali dengan apa sih zona integritas itu Iya, ya. Nah, heeh, mungkin jadi itu zona integritas diatur dalam berbagai peraturan saya mhm, lihat, tapi mungkin di sini ada peraturan Menpan RB mhm, nomor 90 2021 mungkin ya kalau saya tidak salah mhm, itu. iya, Dan Menpan RB eh, eh, 20, 2021. 90 kalau nggak salah ya. 2021. Jadi itu kalau nggak salah zona integritas itu kan instansi pemerintah yang pimpinan dan satker yang pimpinan dan jajarannya Mhm, memiliki komitmen iya, untuk eh, mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. melayani. Melalui apa? Melalui reformasi birokrasi. Mmm, Tentu untuk mewujudkan eh, pemerintahan yang bersih dan iya, akuntabel dan mhm, pelayanan publik yang prima. Nah, jadi kita mengaplikasikan ketentuan tersebut dengan berusaha mewujudkan itu tadi atau eh, WBK dan WBBM. iya, Tentu di awal yang akan diraih adalah wilayah bebas korupsi dulu. bebas korupsi. Di wilayah bebas korupsi, eh, alhamdulillah juga pengadilan di Purbalingga termasuk salah satu satker di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang saat ini termasuk diusulkan Mmm, untuk meraih WBK atau wilayah bebas korupsi. korupsi. Ya, termasuk ada beberapa pengadilan di Jawa Tengah yang ditunjuk termasuk Purbalingga. Nah, untuk Mhm, itu kita berusaha eh, melakukan upaya-upaya dalam rangka melaksanakan apa yang sudah diputuskan oleh pimpinan bahwa kita mungkin dinilai layak untuk mengikuti itu. iya, Nah, tapi itu masih ada tahapan-tahapan. mhm, Nah, sembari
me menunggu datangnya penilaian dari tim penilai internal, itu kita tidak henti-hentinya berbenah atau melakukan upaya-upaya terkait dengan meraih itu. Mhm. Jadi, sebagaimana ketahui bersama, zona integritas di Pengadilan Negeri Purbalingga bukan baru berjalan saat ini, tapi sudah beberapa tahun, karena sudah dicanangkan beberapa tahun yang lalu oleh, Iya, ketua-ketua sebelumnya, belum. yang juga dihadiri oleh disaksikan oleh Forkopimda Mhm. Purbalingga. Jadi saya sifatnya hanya meneruskan saja atau melanjutkan apa yang sudah dicanangkan oleh, Canang. pendahulu-pendahulu saya. Iya. Nah itu kalau melihat dari, mmm, untuk terkait zona integritas itu ada 6 area. 6 area. Ya, 6 area dari mulai manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem sumber daya manusia, ada penguatan akuntabilitas, Mmm. penguatan pengawasan, dan kemudian terakhir peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadi Mmm. itu ada 6 area mmm, yang masing-masing harus kita laksanakan Mmm. dalam itu. Nah, jadi untuk mungkin terkait dengan manajemen perubahan ya. Jadi manajemen perubahan itu harapannya adalah merubah mindset dari aparatur pengadilan khususnya. Mhm. Aparatur pengadilan. Jadi tadi bahwa eh, yang dituju dari zona integritas adalah pemerintahan yang bersih dan akuntabel Ya. serta peningkatan kualitas pelayanan publik atau pelayanan publik yang prima. Ya. Jadi untuk itu mindset harus dirubah. Kita harus 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 merubah mindset kita bahwa kita itu sebagai pelayan masyarakat. Ya. Tidak kita pungkiri, Mas Lian, Ya. pengadilan itu masih image atau pandangan masyarakat itu seram mungkin. Ya. Takut kalau ke pengadilan. Heeh. Jadi saya mungkin berbagi cerita ketika saya bertugas di Depok ya. Depok Mhm. itu kan pinggiran Jakarta ya, Ya. kota pinggiran. Ada salah satu tetangga saya datang ke rumah. Mhm. Dia dipanggil jadi saksi di Mhm. pengadilan. Mhm. Jadi ceritanya dia itu rumahnya dibobol pekerjanya. Dia Oh, melapor iya. ke polisi, berproses, Mhm. jadi sidang, sidang kan jadi saksi. Mhm. Itu takut loh untuk datang ke pengadilan. Saya, loh kenapa takut? Nah itu, jadi saya masih mau, oh kenapa bisa takut ya untuk di masyarakat yang tinggal di kota yang Heeh. sudah begitu kok masih ada menganggap pengadilan itu seram. Pengadilan itu ya mungkin macam-macam lah apa saya Ya. nggak tahu banyak. Jadi saya, bapak itu sebagai saksi kewajiban memang Mhm. rumahnya dibobol, dimaling orang kok. Ya, jadi Iya. bapak bapak cuma datang ditanya hakim jawab tak ijazah jawab udah pulang kan Mhm. gitu. Jadi oh iya pak inilah itu. Iya. Nah jadi image itu masih ada di masyarakat. Nah jadi bagaimana kita menghilangkan image itu salah satunya ya mungkin kita itu merubah mindset dari kita sendiri. Mhm. Bagaimana eh, pegawai-pegawai atau hakim itu memiliki mindset bahwa kita berusaha mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, pemerintah yang bersih, akuntabel, dan pelayanan yang prima. Pelayan prima. Jadi mungkin simpelnya dilakukan di pengadilan itu ada kita kegiatan apel pagi, Senin pagi, Mhm. dan juga Jumat sore. Itu Mhm. mengumpulkan seluruh eh, hakim dan pegawai untuk melaksanakan apel. Disitulah pemimpin apel menyampaikan arahan-arahan. Iya. Arahan secara umum terkait hal-hal itu sampaikan diingatan. Iya. Kemudian ada juga tiap pagi kita kita punya PTSP ya Mas Yan, pelayan terpadu satu pintu. Iya. Itu ada petugas-petugasnya. Itu setiap pagi eh, rutin Mhm. ada briefing pagi, Mhm. total pagi. Dan itu briefing itu dipimpin oleh salah satu hakim yang bergantian setiap hari dari Senin Mhm. sampai Jumat. Mhm. Jadi hakim itu sebagai pengawas, dia Mhm. memberikan arahan juga mengamati PTSP. Mhm. Itu dilakukan pengawasan itu sehari 2 kali oleh hakim tersebut. Sehari 2 kali. Iya, sehari 2 kali.
Itu sesuai dengan perintah pimpinan juga bahwa melaksanakan itu. Jadi untuk manajemen perubahan seperti ada juga kita menunjuk agen perubahan. Agen Ya, perubahan. agen perubahan. Agen perubahan itu ya diharapkan dia bisa memimpin yang kita melalui proses seleksi Mm-mm. dianggap cakap, memiliki program terkait untuk itu tadi itu, untuk merubah mindset dan perilaku dan lain-lain itu. Itu Ya, ada. Kita kita apa namanya? Kita adakan. Kemudian terkait penataan yang area kedua penataan tata laksana. total. Nah, tata laksana itu kurang lebih ya tadi saya sampaikan dalam bekerja itu punya target dan punya SOP. Hmm. Nah, itu jadi kita sudah ada SOP dalam setiap kegiatan. Masing-masing bagian, hakim, panitera pengganti, kepaniteraan itu punya SOP. Sehingga ya pelayanan itu akan dianggap profesional kalau sesuai SOP kan. Ya, Pembuatan surat berapa lama? Pembuatan apa namanya? Pelaksanaan mungkin eksekusi atau apa itu ada SOP-nya semua. ya. Jadi itu yang kita kita lakukan ada SOP masing-masing, ada instruksi kerja sehingga kerja itu tidak serabutan, tidak Asal-asalan. asal-asal. Nah, kemudian itu area kedua. Area ketiga itu ada penataan sistem SDM. SDM. Ya, jadi SDM di pengadilan negeri Purbalingga dan ini memang pengadilan pada umumnya itu memang kekurangan SDM. Hmm. Kekurangan SDM sehingga mau tidak mau ya kita harus eh, ber apa namanya? Melaksanakan fungsi ganda. Ya, Fungsi ganda untuk supaya apa namanya? Kegiatan kantor tidak terhenti terhalang. ya. Sebagai contoh, kalau saya lihat ada di salah satu kepanitraan itu yang tidak memiliki staf, Tidak staf memiliki khusus, dalam ya. arti staf ya. Ya. Jadi di situ diperbantukanlah bapak atau ibu-ibu yang eh, panitera pengganti. Hmm. Supaya panitera pengganti itu fokusnya hanya bersidang Hmm. sebenarnya ya, Ya. fokusnya hanya bersidang. Tapi karena kita kekurangan sumber daya manusia, ya otomatis dia kita tempatkan di salah satu unit itu untuk Hmm. melaksanakan tugas tadi, Di unit tugas itu ya. administrasi. Seperti itu misalnya eh, pendaftaran gugatan, itu kan proses tidak satu orang. Ya. Nanti berproses ke bagian di internal itu, di kasir atau termasuk penyerahan berkas kepada ketua pengadilan atau majelis hakim. Nah, itu kadang-kadang dilakukan oleh Bapak Ibu ketua pengganti. Ya. Nah, jadi eh, kita berusaha menempatkan sesuai dengan kebutuhan kita. Hmm. Dan kemudian secara berkala juga ada mutasi internal di Hmm. eh, Pengadilan negeri pengadilan ya. itu, di internal sendiri ya. Internal ya. Kalau kita mutasi kan tentu mutasi keluar kantor pindah Ya. itu dari pusat, tapi kita bisa untuk penyegaran, untuk Hmm. pembelajaran bagi semua ada mutasi internal secara berkala. Hmm. Itu untuk apa namanya mutasi internal. Kemudian Sehingga ini membuat staf itu jadi cakap di berbagai bidang ya. Jadi ketika ya, ada yang kosong staf khususnya bisa ya, ganda seperti ya, itu. ya. Jadi Insya Allah. Bagus. pembelajaran bagi ya itu untuk semua. Alhamdulillah juga di tahun ini kita ada masuk 3 pegawai baru ya, Hmm. 3 pegawai baru eh, yang tentu kita harapkan juga cepat belajar untuk memahami bagaimana organisasi pengadilan, bagaimana Ya. tupoksinya Ya. untuk supaya bisa mengisi atau menggantikan peran dari eh, yang sudah ada. Ya. Oke, jadi saya lanjut Mas Ya. keempat tuh Yang terkait keempat. penguatan akuntabilitas. Hmm. Akuntabilitas itu dituntut kurang lebihnya pimpinan aktif dalam berbagai kegiatan. Hmm. Jadi pimpinan pengadilan itu adalah sekaligus role model ya. Hmm. Role model yang harus memberi contoh, harus eh, memberikan teladan bagi
eee, Yang ada di ya. bawah di bawah. Jadi, saya sebagai pimpinan atau ketua pengadilan, mungkin tidak banyak yang saya bisa beri contoh kepada di bawah atau rekan-rekan hakim atau di bawah, tapi saya berusaha untuk masuk kantor seawal mungkin. Hmm, Saya ya. berusaha mendahului dari, Rekan-rekan yang yang lain, lain. Masya Allah. itu tadi. Kemudian pulang, saya juga paling akhir Hmm, di kantor itu. ya. Itu mungkin salah satu perilaku sederhana yang ingin saya tunjukkan Hmm, bahwa kita di pimpinan itu mengikuti langsung kegiatan-kegiatan, hmm, penyusunan, ya. eee, anggaran, terus apa itu ikut Hmm, terlibat, semua ikut terlibat. Kemudian pelaksanaan tugas yang sudah berjalan tentu butuh monitoring evaluasi. betul. Nah, itu pimpinan juga wajib memonef. Hmm, Ketua pengadilan ya memonef secara keseluruhan. ya. Nanti panitra, seperti sampaikan Pak Hmm, Panitra itu punya 3 sub di bawahnya, dia melakukan monef di bawahnya. Ibu hmm. sekretaris melakukan monef di Bawah. bawahnya. Jadi itu untuk apa namanya, penguatan akuntabilitas. Akuntabilitas. Ya. Kemudian penguatan pengawasan. Nah, ini termasuk salah satu yang penting ya dalam mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Yang sudah dilakukan oleh Pengadilan Purbalingga antara lain ya, itu banyak tapi mungkin antara lain saya ingat tuh penempatan CCTV. Ya, CCTV. CCTV di beberapa titik di gedung pengadilan untuk mengetahui ya itu tadi ya, mungkin selain untuk juga faktor pengamanan kita Ya. juga memantau apabila ada orang-orang yang tidak dikenal Hmm, atau orang-orang yang tidak dikehendaki mungkin ya, ya. karena pengadilan itu semua orang bisa datang, bisa Ya. ini. Nah, itu tentu butuh pengawasan melalui CCTV. Juga mungkin kita meminimalisir terjadinya kolusi atau korupsi itu sehingga eh, tidak ada dengan ada CCTV terpantau. Tentu Ya. orang akan berpikir Ya. berapa kali kalau ingin melakukan itu. Nah, kemudian kita juga eh, oh saya belum sampaikan tadi, kita memiliki PTSP Mas Jan. PTSP. Nah, PTSP dibuka itu di depan sekali itu ada PTSP. PTSP ini ada beberapa apa namanya loket atau Ya. bagiannya. Itu Ya. ada pidana, perdata, Hmm, hukum, umum keuangan, ada e-court ya. untuk ini ada juga ada 6 itu yang ada beberapa ya itu insake untuk meriksa itu mana. Jadi setiap pelayanan itu orang yang akan berhubungan dengan pengadilan tidak lagi masuk ke bagian-bagian itu. Hmm, Sebagai contoh dulu saya sampaikan, kalau zaman dulu jaksa mau melimpah perkara, ya. itu masuk ke seperti ini. Mungkin seperti contoh ini misalnya panitera pidana, perdata, Hmm, ini panitera hukum. Nah, untuk mau limpah atau pengacara mungkin mau mendaftarkan pra peradilan ya, itu masuk ke gedung kita, masuk ke ruangan. Pak, hmm, saya daftar ini. Demikian juga gugatan, pengacara masuk ke ini. Berdaftar surat kuasa masuk ke itu. ya. Nah, dengan ada PTSP itu sudah tidak ada lagi kontak langsung pejabat yang berwenang dengan Dengan pihak-pihak ruang. itu. Jadi cukup ke PTSP, saya mau limpah perkara, apalagi sekarang, sekarang sudah elektronik, Ya. jadi tidak perlu lagi. Perdata juga demikian. Oh, saya mau daftar gugatan, saya mau ini, itu tidak perlu ketemu dengan pimpinan, tapi cukup melalui petugas PTSP. Hmm. Nah itu. Di satu ruangan ada beberapa loket gitu Ya, ya. Ya. ada satu ruangan itu itu tepatnya di gedung utamanya ya mungkin ya Hmm, di ikonnya itu kalau di ya. gedung atau Landrat itu itulah di situ eh, PTSP kita Ya. itu yang apa namanya melayani. Nah, kemudian di PTSP itu juga banyak banner-banner ya, Hmm, banner-banner ataupun stiker-stiker yang kita tempel anti korupsi atau hmm, apa sehingga masyarakat yang datang itu melihat oh ini ada komitmen dari kita. ya. Atau mungkin di awal sekali, di depan pagar gedung pengadilan itu ada spanduk besar, Anda memasuki kawasan zona integritas. Hmm, hmm, Nah itu ada, itu ya. kita selain stiker-stiker, banner-banner. Kemudian secara berkala juga kita
mmm, melakukan public campaign, turun ke jalan. Itu kita lakukan kemarin, masyarakat dengan membagi, apa namanya, ya yang simpel ya, membentangkan spanduk, Mhm. ada mungkin, pulpen atau apa stiker saat itu dibagikan pada masyarakat untuk ya itu intinya masyarakat Sosialisasi kepada sosialisasi masyarakat juga ya. bahwa kita ya termasuk ini Mas Ya, Ian, heeh. Ruang podcast sosialisasi ini ruang ya. podcast ini juga itu tadi kita menyampaikan. Iya. Kemudian selain itu, pengawasan itu kita juga di gedung pengadilan itu semua pintunya elektronik, dalam arti, Elektronik. finger, Hmm. Mhm. tidak kunci manual lagi. Iya, Kita akses-akses itu menggunakan finger. Jadi orang luar tidak akan mungkin nggak bisa bisa masuk, masuk ya. tidak tidak mungkin nyelonong ini tanpa Mhm. izin. Iya. Ya, tetap pengadilan boleh menerima tamu boleh, tapi itu tadi tamunya harus kita seleksi dulu siapa. Mhm. Nah, jadi tidak bisa tamu ujuk-ujuk masuk ke gedung Iya. pengadilan. Dia harus melapor ke PTSP, PTSP nanti akan menanyakan ke yang dituju apakah berkenan menerima atau tidak. Kalau Iya. nanti itu kan, nah itu. Jadi itu salah satu bentuk pengawasan. Kemudian di area terakhir itu peningkatan kewaspadaan publik, ya tadi untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima. Ya, saya sampaikan kita punya mulai dari depan area yang cukup Iya. nyaman, besar, luas, di pagar keliling, insya Allah keamanannya terjamin karena Iya. juga keluar masuk itu melalui satu pintu yang harus melewati pos security. Iya. Kemudian kalau sudah masuk ke areal gedung akan diterima di PTSP. Mhm. PTSP itu ruangannya cukup representatif, nyaman lah Mhm. untuk menunggu Iya. giliran. Antrian mungkinnya ketika dia datang mungkin tidak bisa langsung tapi bisa menunggu dulu. Iya. Ada kursi-kursi yang ruangannya cukup dingin, AC-nya memadai sehingga masyarakat pencari keadilan ketika datang itu cukup nyaman. Nyaman ya. Kemudian informasi-informasi terkait pelayanan itu juga Mhm. bisa dilihat di ini, di dalam ruang PTSP PTSP. atau di ruang-ruang tunggu untuk bersidang. Iya. Ada banner-banner atau apa yang terkait info pelayanan, info biaya perkara sehingga masyarakat bisa melihat. Juga kita dalam proses digitalisasi, jadi semua itu kita masukkan dalam layar monitor yang akan slide seperti itu ya, Iya. bergeser sehingga kita meminimalisir apa ya, penempelan-penempelan yang mungkin kurang estetik Estetik ya. dilihatnya. Nah, itu juga. Jadi kemudian selain ruang tunggu yang nyaman, kita juga mmm, mengakomodir apabila yang datang itu adalah penyandang disabilitas. Disabilitas. Ya, jadi kita sudah ada jalur apa itu, dari depan itu, Untuk kursi guided roda ya. block itu, bukan, yang kuning itu, yang Oh apa, iya. Heeh. jalur disabilitas itu, Jalur ya. sehingga mulai dari depan sampai dengan ke ruang PTSP, bahkan ke ruang sidang, Mhm. itu sudah ada jalur untuk Disabilitasnya. disabilitas. Luar biasa. Heeh, jadi Ya. yang disabilitas eee, bisa datang. Kemudian ada kursi roda, ada tongkat Mhm. bantu kita Mhm. sediakan juga di PTSP, ada juga toilet Mhm. khusus untuk penyandang disabilitas, ada ruang, ibu menyusui juga. Hmm. Nah, jadi, kita apa namanya, kurang lebih seperti itu yang kita Iya. kita berusaha, bangun atau kita lakukan dalam rangka itu tadi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta Layanan. pelayanan yang prima. Ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi masyarakat sudah nyaman ya, begitu mereka Ya, datang ke pengadilan negeri, mhm, ya mau ngurus apa gitu ya. ya, Jadi tempatnya nyaman, kemudian istilahnya disabilitas juga ya, terfasilitasi dengan ya, baik, luar mmm, biasa. Itu juga PTSP merupakan salah satu inovasi ya dari Pengadilan Negeri Purbalingga ya. Kira-kira ada nggak inovasi yang lain, Mbak? ya. Jadi kalau, PTSP itu sebenarnya melaksanakan dari, mmm, perintah dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. Jadi Hmm. pengadilan negeri ini, di bawah Ditjen Badan Peradilan Umum, Ya.
Itu PTSP itu sudah berapa tahun terakhir ini beliau mengeluarkan kebijakan terkait PTSP. Hmm. Jadi PTSP itu di seluruh pengadilan negeri itu seragam. Hmm. Seragam itu dalam arti ukurannya. Hmm. Kalau ornamennya, hiasannya itu menyesuaikan Ya, tempat yang ada. Karena masing-masing. memang pengadilan negeri se-Indonesia itu belum seragam ininya, apa namanya, gedungnya Gedungnya, ukurannya. berbeda-beda. Jadi PTSP itu menyesuaikanlah gedung tempatnya di mana, itu, tapi kalau segi ukuran meja, jumlahnya, jumlah loket yang wajib itu sudah ditentukan. Hmm. Jadi, jadi bukan bukan inovasi secara khusus, tapi Hmm. memang melaksanakan, eee, Dari pusat inovasi ya. dari pusat, Ah. seperti itu. Nah, jadi paling inovasi-inovasi yang, apa namanya, kita bisa lakukan dan, mungkin kita ada, eee, ini untuk peningkatan kapasitas ya. Petugas PTSP kita itu dilatih pelayan prima. Hmm. Kita mengundang, eee, apa, selama ini dari kalangan perbankan Hmm. untuk secara berkala memberikan training Hmm. bagaimana melayani Ya. masyarakat. Ya. Karena hampir sama fungsi perbankan dengan kita kan, Betul. sama-sama masyarakat Iya. datang ke pengadilan. Hmm. Nah, kemudian terkait tadi sampaikan tidak hanya apa namanya, disabilitas ya, apa jalurnya atau apa, tapi secara berkala juga petugas PTSP itu ada, ininya, pelatihan terkait disabilitas itu, pelatihan Hmm. disabilitas. Hmm. Ini juga terakhir terakhir kali barusan mungkin 2 atau 3 minggu yang lalu kita Hmm. mengundang dari, eee, SLB Purbalingga kalau salah Hmm. itu untuk memberikan tuh bagaimana cara Melayani. melayani apabila, penyandang disabilitas itu kan macam-macam ya, Iya, betul. kategorinya itu. Hmm. Jadi ya bagaimana bisa itu, ada yang mungkin yang kalau yang maaf tunanetra itu seperti Hmm. apa, kalau yang apa, Tunawicara. pakai Hmm. bahasa isyarat Iya. itu kita jadi, rekan-rekan kita di PTSP itu kita ini Dilatih kan ya. dilatih. Nah, supaya kita nggak lupa, jadi setiap pagi saya meminta kepada rekan-rekan di PTSP untuk mempraktekkan itu. Hmm. Supaya jangan kita pelayan prima udah pernah, disabilitas udah pernah, Iya. tapi giliran nanti yang datang Lupa bingung, ya. lupa karena supaya jadi hal kecil supaya tidak Eh, lupa, supaya kita ingat ya saya minta dalam, apel pagi itu Iya. kan rutin, ya hal sederhana sajalah disampaikan. Introducing gitu ya. Selamat pagi, selamat Heeh. siang, Pakai bahasa isyarat. pakai bahasa isyarat, mungkin ada selamat datang di Pengadilan Iya. Purbalingga, atau perkenalkan nama saya ini. Nah, Hmm. minimal yang Biasa. dasar-dasar. Tentu dari hal yang kecil lama-lama kita bisa lebih kan. Heeh. Dari sekedar selamat pagi mungkin kita bisa lama-lama ya karena sudah hafal bisa Hmm. ABC-nya gitu ya, kita Iya, lancar gitu ya. lancar jadi. Nah, tapi kita supaya nggak Iya, lupa saya minta iya, seperti luar itu. biasa. Jadi inovasi-inovasi yang sudah ada terkait disabilitas, ada duta disabilitas. Hmm. Duta, jadi dia nanti yang ditunjuk untuk melayani, eee, Penyandang penyandang disabilitas yang datang. disabilitas. Kemudian yang sudah ada itu ada PTSP on call ya, Hmm. melalui WA atau Hmm. telepon itu. Jadi apabila masyarakat ingin, eee, mengetahui perjalanan perkaranya itu Iya. bisa melalui WA, Tan bertanya melalui WA, tanpa misalnya. tanpa datang misalnya itu Hmm. bisa minimal, "Oh perkaranya ini, perjalanan perkara udah sampai ini." Hmm. Nah itu Iya, jadi iya. itu on call. Iya. Nah itu dari segi yang tapi sifatnya aplikasi ya. Hmm. Nah kalau dari, inovasi yang dalam arti pemanfaatan ruang, inovasi kita Hmm. memiliki ruang tamu terbuka. Ruang tamu terbuka. Ya, ruang tamu terbuka yang ada dua dua selain ruang tunggu ya, Mas. Hmm. Iya. Ruang tunggu untuk sidang ada sendiri. Iya. Nah, tapi ada juga ruang ruang tunggu terbuka apabila mungkin ada, apa namanya, pihak-pihak lain yang mau misalnya dari perbankan yang mungkin mau konsultasi atau apa dengan, salah satu pejabat itu bisa diterima di ruang tamu terbuka. Hmm. Itu ada dua dua tempat yang Iya. kita sediakan di lantai satu dan lantai 2. Ya Hmm. mungkin inovasinya memang masih masih ya standar lah, Iya. karena memang untuk melakukan inovasi ini, eee,
banyak yang keterkaitan. Tapi Hmm. ke depan ya kita akan berusaha terus melakukan upaya-upaya atau inovasi-inovasi untuk itu tadi, pelayanan yang prima. Pelayanan prima ya. Iya, Ya intinya inovasi yang ada memang luar biasa ya, sampai dilatih bagaimana untuk bahasa isyarat dan iya, sebagainya. Ini semua dilakukan untuk memudahkan masyarakat ya Pak iya, ya, untuk mendapatkan layanan yang ada di Pengadilan Negeri iya, Purbalingga khususnya. Nah Pak, terakhir Pak, statement terakhir harapan ya terkait Pengadilan Negeri Purbalingga ini ketika mencapai atau akan mencapai zona integritas itu seperti apa harapannya Pak? iya. Baik, jadi, untuk harapannya, ya melalui kesempatan ini juga saya menyampaikan kepada, masyarakat Kabupaten Purbalingga, Ya, bahwa kami meminta dukungan dan mhm, juga support-nya, ya, supaya kami bisa, eee, meraih atau mewujudkan zona integritas, khususnya di awal adalah menuju ke wilayah bebas bebas korupsi, korupsi, dan berikutnya tentu wilayah birokrasi bersih melayani. layan. Nah, jadi mohon dukungannya, mohon support-nya, dan ini juga, eee, kami sampaikan bahwa insya Allah Pengadilan Negeri Purbalingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat akan profesional dan akuntabel. Ya, Sesuai dengan eh, moto kita, ya. Pengadilan Purbalingga pasti smart. Pasti smart itu Pasti ya, smart. luar biasa Ya, ya. oke. Ya, terima kasih Pak Eko yang sudah memberikan penjelasan kepada kita semua tentang Pengadilan Negeri Kabupaten Purbalingga yang luar biasa. Jadi untuk masyarakat Purbalingga yang memang memiliki kebutuhan ya terkait dengan pelayanan-pelayanan yang ada di Pengadilan Negeri Purbalingga bisa langsung saja di Kelurahan Bancar ya Pak ya. Siap. Di sana ada Pengadilan Negeri Purbalingga, ada ruangan pertama itu PTSP ya Pak ya, PTSP. satu ruang yang sudah nyaman luar biasa termasuk bagi penyandang disabilitas pun akan terlayani dengan baik Ya, insya Allah. Baik, terima kasih Bapak ya, sudah terima hadir di kasih Mas. podcast Bangga Macapat Tim Kominfo Purbalingga. Semoga lain kesempatan kita bisa Siap, ngobrol-ngobrol Mas lagi Ian. ya Pak ya. Ya, Mas Iya, Ian. terima Terima kasih kasih banyak. sekali. Baik, pemirsa, kita akhiri perjumpaan di hari ini bersama dengan Pak Eko dan jangan lewatkan podcast Bangga Macapat episode selanjutnya dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang inspiratif lainnya. Saya Ian Hakim pamit undur diri. Bangga Macapat, salam Salam literasi literasi digital. digital.